Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat diberikannya kita semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk tetap terus istiqomah dalam menimba ilmu, yang mana tujuannya adalah kita ingin mengangkat kebodohan dari dalam diri kita dengan cara kita menuntut ilmu. Di antara ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita adalah tentang tauhid, yang mana tauhid ini adalah bekal bagi kita untuk bisa selamat dan mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pembahasan dalam tauhid itu adalah berkenaan dengan ma dalilul imani bis syafa'ati wa mimman takunu wa liman takunu wa mata takunu, yaitu berkenaan dengan apa dalil iman terhadap syafaat, dari mana syafaat tersebut, kepada siapa diberikan, dan kapan akan diberikan. Maka dijawab oleh Syekh di sini, qad asbatallahu azza wa jalla asy-syafa'ata fi kitabihi fi mawadhi'a katsiratin biquyudin saqilatin, wa akhbarana ta'ala annahu malikun lahu laysa li ahadin fiha syai'un, wa qala ta'ala qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan syafaat di dalam kitabnya fi mawadhi'a katsiratin, dalam banyak ayat, biquyudin saqilah, namun dengan berbagai syaratnya yang ketat. Wa akhbarana ta'ala annaha malikun lahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa syafaat adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa li ahadin fiha syai'un, bukan milik siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'ah, katakanlah hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Fa amma mata takunu, berkenaan dengan kapan syafaat itu akan diberikan, ya. Fa akhbarana azza wa jalla annaha la takunu illa biiznih, maka disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa syafaat itu hanya diberikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan dalil man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, dan juga dalil ma min syafi'in illa min ba'di iznih, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan dia ridhainya. Dan juga wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azinalah, dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh syafaat itu. Tayyib. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya ikhwah,
ya, berkenaan dengan syafaat. Sebenarnya apa sih syafaat itu? Ya, apa sih syafaat itu? Tayyib. Syafaat, syafaat itu adalah doa, ya. Oleh karenanya oleh karenanya hakikat syafaat itu adalah sebenarnya doa, atau ya, memeran apa namanya, atau memeranta apa, memerantaraikan orang, ya, atau melalui perantara orang untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Ini syafaat sebenarnya, kan? Atau dengan kata lain, syafaat adalah memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk kepentingan orang lain. Jadi meminta syafaat berarti adalah meminta doa. Jadi syafaat itu sebenarnya adalah sama dengan doa. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Bahwa syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Bahwasanya, ya, syafaat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa ayat tersebut dengan jelas, ya, menyebutkan bahwa syafaat segenap seluruh macamnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah kemudian memberikan kepada sebagian hambanya untuk memberikan syafaat kepada sebagian hamba yang lainnya dengan tujuan untuk memuliakan, menampakkan kedudukannya pemberi syafaat dibanding yang disyafaati, ya, serta memberikan keutamaan dan karunia Allah SWT kepada yang disyafaati untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih baik atau kebebasan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi sekilas tentang syafaat. Itu dia. Dan syafaat Allah Subhanahu wa taala, ya, hanyalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, hal ini terlalu banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang, ya, syafaat. Kemudian berikutnya, ya, wa amma mimman takunu fakama akhbarana ta'ala annaha la takunu illa, ya, min ba'di iznihi, akhbarana aydan annahu la ya'zan illa li awliyaihi al-murtadin al-akhyar. Nah, sebenarnya, ya, ahli tauhidlah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diridhai Allah itulah ahli tauhid. Ya, itulah ahli tauhid. Itu dia. Sebagaimana dikatakan di sini, wa amma mimman takunu, adapun dari siapa syafaat itu berasal, juga telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syafaat itu hanya diberikan melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah juga mengabarkan bahwa Allah tidak akan memberikan izin tersebut kecuali kepada para walinya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang terpilih. Nah, di sini dikatakan di dalam surat An-Naba ayat 38, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah dan dia mengatakan perkataan yang benar.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Masyaallah. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah. Wa amma liman takunu fa akhbarana annahu la ya'zan an yashfa' illa liman irtada. Adapun kepada siapa diberikan, juga telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya orang-orang yang diridhai Allah sajalah yang berhak untuk mendapatkan syafaat, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada, ya. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahli tauhid, ya. Inilah ahli tauhid. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah yang Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Dia telah meridai perkataannya. Nah, Masya Allah, ya. Wa huwa subhanahu la yartadi illa ahlut tauhid wal ikhlas. Wa amma ghairuhum faqala ta'ala ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Nah, dari sini diketahui bahwasanya ahli tauhid lah yang bisa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Abu Hurairah, ya, telah bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat engkau? Maka Nabi SAW menjawab, ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya. Masya Allah. Nah, mengucapkan di sini, ya, orang yang mengucapkan, maksudnya mengucapkan di sini bukanlah maksudnya mengucapkan dengan lisan semata, tapi juga harus diikuti dengan konsekuensinya dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Oleh karenanya, ya, di dalam firman Allah, ma'aliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta', bahwasanya orang kafir tidak akan menerima syafaat dengan dalil ini. Dan juga, ya, orang yang kafir karena mereka adalah ahli syirik, ya, Allah tidak akan pernah ridha dengan kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Namun dalam hal ini dikecualikan untuk Abu Talib, ya. Untuk Abu Talib dikecualikan, dialah satu-satunya orang yang musyrik yang mendapatkan syafaat keringanan azab dengan memandang jasanya yang begitu besar dalam melindungi Rasulullah SAW semasa hidupnya. Adapun orang kafir selain Abu Talib, maka tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun. Nah, itu tadi, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Orang-orang yang zalim tidak mempunyai seorang pun teman setia dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Nah, oleh karena itu, ya, orang zalim terhadap dirinya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendapatkan syafaat. Wa qala ta'ala fihim fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman tentang mereka juga, mereka tidak berguna, maka tidak berguna, ya, bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Masya Allah. Wa qad akhbarana Nabi SAW annahu utiya syafa'ah. Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita bahwa beliau diberikan hak untuk menyampaikan syafaat. ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تؤطى واشفع تشفع. نعم. Taib, dalam hal ini, ikhwah, ya, dalam hal ini tentang permasalahan-permasalahan, ya, permasalahan syafaat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya,
Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita bahwa beliau diberikan hak untuk menyampaikan syafaat, ya, diberikan hak untuk menyampaikan syafaat seperti itu. Baik, mana pembahasan kita tadi? Ini dia. Baik. Nabi SAW, ya, telah memberitahukan kepada kita bahwa beliau diberikan hak untuk menyampaikan syafaat. Annahu utiya syafaat. Summa akhbara, ya. Kemudian diceritakan bahwa beliau menemui Allah Subhanahu wa taala, fayasjud, kemudian bersujud di bawah arsy, wa yahmadu rabbahu, ya, memuji Rabbnya dengan berbagai pujian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Beliau tidak juga memulai memberikan syafaat tersebut sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada beliau, irfa' ra'sak, ya, irfa' ra'sak wa qul yusma', angkatlah kepalamu dan katakan sesuatu, ucapanmu pasti didengar. Mintalah, engkau pasti akan diberi. Mohonlah syafaat, engkau pasti akan diberikan hak untuk itu. Lalu Nabi SAW mengabarkan bahwa beliau tidak memberikan syafaat itu kepada setiap pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid secara serentak. Namun beliau menceritakan, fayahuddu li haddan faudkhilahumul jannah, Allah memberikan batasan kepadaku dan memasukkan mereka ke dalam surga. Naam. Thumma yarji' fayasjud kadzalika fayahuddu laha haddan ila akhir hadis syafa'. Wa qala lahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man as'adun nas bi syafa'atik, qala man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbi. Kemudian beliau kembali dan bersujud, dan Allah Subhanahu wa taala membatasi lagi kepada beliau dalam memberikan syafaat, demikian hingga akhir hadis syafaat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, man as'adun nas bi syafa'atik, siapa orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu? Beliau menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya syafaat ini enggak main-main. Syafaat ini adalah, ya, doa. Syafaat ini adalah doa, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan izin syafaat kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, inilah pembahasan, ya, tentang syafaat, dan ini adalah masih permulaan, ya. Nanti kita akan bahas tentang kam anwa'us syafa'ah wa ma a'zamuha. Ada berapa jenis syafaat dan syafaat apakah yang terbesar. Baik. Pembahasan dalam masalah syafaat ini adalah pembahasan akhir dari pembelajaran kita, ya, di sebelum UTS, ya. Oleh karenanya antum, ya, bersemangatlah dalam ujian nanti insyaallah, ya, yang kita mulai dari semester 2, ya, yang kita mulai dari semester 2 tentang surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, pembahasan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian pembahasan tentang masalah ini, ya. Baiklah ya ikhwah, insyaallah soalnya mudah, ya, insyaallah soalnya mudah, dan ujian prakteknya adalah, ya ikhwah, ujian prakteknya adalah dalam masalah akidah, ya, dalam masalah akidah. Coba antum cari, ya, apa namanya, pendapat ulama, ya, pendapat ulama tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Coba tuliskan ke ustaz, ya, ujian prakteknya, tuliskan ke ustaz, atau, ya, itu yang opsi pertama, atau opsi yang kedua, ya, ustaz ingin melihat catatan yang ustaz berikan, tambahan-tambahan materi yang ustaz berikan, ya,
di setiap materi-materi. Ustaz ingin melihat catatan antum semuanya, apakah antum memang betul-betul nyatat atau tidak, ya. Tambahan catatan tersebut, ya, difotokan dan kirim ke Ustaz. Tulis namanya, ya, dari kelas ini, ya, di ini namanya ini, dan dengan lengkap, ya. Habis itu kirim ke Ustaz, nanti Ustaz berikan, ya, nilai praktek. Nah, kalau tidak dikirimkan maka dia tidak mendapatkan nilai praktek. Tayyib, ini yang dapat Ustaz berikan ke antum semuanya. Mudah-mudahan antum semua, ya, sukses dalam ujian UTS. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Nad'u Allah azza wa jalla bi du'aika fatal majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.